Nah, Udin pun menjelaskan kalau ia tahu klinik Sanghun saat melihat kartu namanya di mobil. Basa-basi kalau punggungnya sakit setelah membantu Sanghun kemarin. Padahal mah dia minta tambahan duit. 3천만 더 주세요. Kembali ke kisah si Bejo yang saat akting nangis di WC. Polisi bernama Jihun gak sengaja mendengarnya. Sehingga ia yang curiga bertanya keberadaan si Bejo saat ayahnya meninggal. Yang pasti si Bejo tanpa ragu menjelaskannya. Karena itu Jihun pun memeriksanya dan memang sesuai. Toh si Bejo sudah mengaturnya. Besoknya si Bejo dengan senangnya mengurus asuransi ayahnya. Berharap 500 juta itu cepat cair. Tapi yang mengurus uang itu ternyata pria yang menabrak ayahnya kemarin. Jelas dong si Bejo terkejut. Mana kemarin dia sudah mengakali penabrak ini. Tapi masalahnya bukan itu. Melainkan penyelidikan polisi belum selesai. Sehingga pihak asuransi belum dapat mencairkan uangnya. Kan si Bejo jadi marah tapi nggak bisa apa-apa. Karena penabrak yang punya kuasa terkait duit asuransinya. Gak sadar dengan Jihun yang terus mengawasinya. Malamnya sifat durhakanya semakin menjadi-jadi. Lihat aja kelakuannya di rumah duka. Sudah gak hadir saat pemakaman. Duit sumbangan para pelayat malah dipakai bayar sewa rumah duka. Membuat tantenya marah. Namun ia benar-benar gak peduli. Gak berapa lama si Yan Bian malah datang menagih bayarannya. Kan si kambing satu ini kesel. Kerjaan gak beres, asuransi belum cair. Tapi sudah minta bayaran. Tapi Yan Bian gak peduli soal itu. Pokoknya yang gak mau tahu kalau tidak dibayar, maka si Bejo akan jadi korban selanjutnya. Dan mereka lagi-lagi gak sadar kalau Jihun mengawasinya. Yah, kali ini Jihun membuntuti si Yan Bian hingga ke pembuangan mobil tua itu. Nah, setelah memastikan komplotan itu di luar, ia pun diam-diam masuk ke tempat si Yan Bian dan akhirnya menemukan perekam yang membuktikan kalau ayah si Bejo tuh sengaja dibunuh. Tapi sial baginya saat keluar si Yan Bian memergokinya. Jihun si alasan kalau sedang cari onderdil mobil. Tapi kan preman sekelas Yan Bian gak mungkin tertipu. Yah, ia mengira kalau orang ini disuruh si Bejo. Makanya ia langsung membunuhnya. Tapi saat memeriksa identitasnya, ia jelas terkejut dong. Ternyata yang dibunuhnya seorang polisi. Mana kelakuannya itu terekam CCTV. Artinya si Bejo nggak ada pilihan selain harus segera balik ke China. Segera menyampaikan itu kepada si Bejo. Menyuruhnya membayarnya besok apapun yang terjadi. Nah kan si anak durhaka jadi tambah pusing dong. Tapi nyatanya ia sudah menyiapkan palu untuk membunuh si Yan Bian. Kembali ke kisah si Sanghun yang terpaksa setuju tapi meminta waktu beberapa hari biar si Udin pulang. Dan sejak detik itu ia pun ngerti kalau si Udin tuh pura-pura bodoh di depannya. Lah udah tahu tangannya luka malah sok marah-marah. Namun tiba-tiba pihak bengkel mengabari kalau mobilnya udah beres. Membuatnya sedikit lega. Setidaknya salah satu barang bukti sudah menghilang. Hanya saja pihak bengkel bingung. Sanghun ngakunya nabrak rusak tapi bumper depan mobilnya tidak rusak. Seketika Sanghun tersadar kalau memang ada yang aneh dengan kejadian hari itu. Buru-buru ke tong sampah mencari kembali SD card yang dibuangnya. Untungnya sih masih ketemu di mana saat memutar rekaman saat kecelakaan. Dugaannya benar, korban tidak tertabrak tapi terjatuh dari atas jembatan penyeberangan. Dan orang yang sengaja membuangnya gak lain adalah si Udin. Alhasil ia pun mengajak Wati bertemu. Namun kali ini Wati bawa mobil sendiri. Alasan trauma naik mobil si Sanghun. Dengan begitu Sanghun pun menunjukkan semua bukti kalau Udin tuh ternyata menjebaknya. Anehnya bukannya marah, si Wati malah ngisap rokoknya dan berkata, ya ternyata Wati adalah komplotan si Udin. Atau dengan kata lain, sejak awal si Sanghun memang sudah jadi target pemerasan. Jelas dong Sanghun murka. Langsung mencekik Wati. Tapi Udin yang sejak tadi di dekat sana segera naik ke mobil membius si Sanghun. Setelahnya mereka membawa Sanghun pergi dari sana. Gak sadar dengan Yanto-Yanti yang membuntutinya. Singkatnya sampailah mereka di gedung tua tempat mereka selalu nongkrong dulu. Ya gedung tua inilah yang nantinya akan terbakar. Tapi kejadian itu masih lama. Di mana sekarang Udin menyuruh Wati membantunya menggali tanah biar dapat mengubur si kambing itu hidup-hidup.
Toh Udin malas membunuhnya pakai tangan sendiri. Masalahnya Wati lupa mengambil kunci mobilnya sehingga Sang Hun yang bangun pengen segera kabur. Tapi melihat si Wati yang menipunya itu tertawa dengan sangat menjengkelkannya. Sang Hun jelas marah dong, gak jadi kabur tapi malah nancap mobilnya menabrak si Wati hingga tewas. Bodohnya ia lupa kalau si Udin ada di sana. Kan Udin gak membiarkannya lolos, gak peduli dengan Sang Hun yang berjanji memberinya 100 juta. Pokoknya sekarang ia hanya pengen ngelampiasin emosinya. Langsung ngebunuh si Sang Hun, gak sadar dengan Yanto-Yanti di atas gedung yang sejak tadi memotret. Setelahnya Udin pun mengubur Sang Hun dan Wati di sana. Tapi pertanyaannya, apa hubungan mereka dengan Park Jeong? Ya, kita kembali ke masa SMA dulu. Jeong, gadis yang nantinya akan jadi dokter itu, selalu dipuji-puji teman sekolah. Selain cantik, dia juga sangat pintar. Bahkan kali ini tuh terpilih sebagai gadis sampul majalah sekolah. Membuat Wati yang juga pengen seperti itu marah. Mulai menyusun rencana untuk menyakiti Jeong. Suatu hari, Wati sok perhatian kepada Jeong, mengajaknya blended pekan depan. 사람이 연애도 하고 뭐 그래야지. 찐따도 아니고. Ya, karena supel, Jeong setuju aja. Tapi entah bagaimana ceritanya, Jeong terbaring di gedung tua itu, di mana Wati mempersilahkan 3 pria bertopeng untuk melakukan apa saja kepada Jeong. Jadinya Jeong pun diperkeos, makanya sekarang Jeong trauma berat karena salah satu dari ketiga pria itu adalah Park Jeong.